Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kali ini kita kembali terbang di sisi timur laut ataupun sisi samping ya dari Stadion JIS. Karena sudah cukup lama ya kita tidak mengupdate kondisi bagian dalam dari Stadion JIS, karena kita ketahui Stadion JIS ini saat ini sedang perawatan rumput ya. Dan setiap saya upload video di kolom komentar semua pada minta ini ya, rata-rata minta video rumput. Di kolom komentar ada tuh saya upload di video tentang Pro Liga ya. Tapi tetap yang diminta itu adalah rumput. Apa hubungannya ya Pro Liga sama rumput ya? Masya Allah ya, betul-betul ini Stadion JIS selalu menjadi primadona ya di Jakarta ataupun di Indonesia. Oke, sebelum kita ke sana kita melihat dulu kondisi terkini salah satu proyek strategis nasional kita ya, yaitu Tol Harbor 2. Di sini kalau kita lihat Tol Harbor 2-nya sudah mulai memasangkan ataupun menginstal girder box ya. Jadi ini merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempermudah alur ekspor impor dari terminal Tanjung Priok, teman-teman. Dan saat ini kita terbang di Kali Ancol ya. Kali Ancol ini menjadi salah satu hilir pembuangan dari sungai-sungai di Jakarta ya, khususnya di Kali Ciliwung ya. Kali Ciliwung ini memang cukup panjang ya, sekitar 120 km. Startnya itu dari puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta, karena Jakarta ini merupakan dataran rendah ya, di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan air yang sangat besar dari atas ya pastinya. Jadi air itu turun dari atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas itu menggunakan jet pump berarti ya. Dan beberapa saat yang lalu juga daerah RM Marta Dinate ini cukup ini ya, cukup menghasilkan banjir rob. Jadi kali-kali Ancol di sini teman-teman naik ya beberapa saat yang lalu, karena di akhir Desember kemarin itu terjadi angin laut, di mana angin laut ini membawa air ini ya, air laut menuju ke darat ya, mengeluap lautnya sehingga terjadi banjir rob. Oke, saat ini kita terbang ke salah satu karya anak bangsa terbaik ya, yaitu sirkuit Formula E yang isunya insya Allah di tahun ini akan diselenggarakan kembali Grand Prix Formula E. Insya Allah ini info yang saya dapatkan dari teman-teman di dalam ya. Jadi insya Allah setelah 1 tahun atau 1 tahun setengah itu tidak dilakukan pergelaran Grand Prix karena ada Pilpres. Habis itu ada Pilgub juga ya, jadi di pending dulu. Dan barulah tahun ini ya sudah selesai semuanya acara-acara besarnya Indonesia. Barulah Grand Prix insya Allah di bulan Juni ya. Bulan Juni tahun 2025 akan diselenggarakan. Dan di bawah kita ini merupakan Karnaval Ancol. Di sini banyak juga yang menanyakan, Bang, kalau ke Stadion JIS solusi dari Abang selain Ram Barat dari mana? Nah, dari ini aja, dari sisi utara teman-teman. Sisi utara ini saat ini sudah dibuka ya untuk JPO-nya. Jadi kalian ke Stadion JIS nggak usah ngumpul semua di Ram Barat teman-teman. Kalian langsung ke Karnaval Ancol aja, memarkirkan kendaraan kalian di situ. Ya paling mungkin habis sekitar 40 ataupun 50.000 ya, karena kan per jamnya saat ini mobil berapa tuh, 5.000, jadi mungkin habis 30.000 lah. Jadi kalau kalian parkir di luar juga bisa sebenarnya teman-teman, cuma kalau parkir liar kalian dikenakan biaya itu sekitar 50.000 untuk roda 4. Kalau roda 2 itu setahu saya 10.000. Nah, kembali ke diri kalian mau yang resmi ataupun yang non resmi. Kalau resmi memang jalannya agak sedikit jauh sebenarnya.
Cuma kalau resmi itu kalau kalian habis selesai acara itu akan lebih mudah ininya teman-teman, jalannya ya, karena nggak terlalu macet untuk kalian bawa kendaraan kalian untuk pulang ya. Cuma kalau kalian parkir di sekitaran Stadion JIS yang parkir liar ya, karena memang fasilitas di sekitar Stadion JIS ini ya, sekitarnya ya teman-temannya belum terlalu lengkap. Kalau kalian parkir di sekitar sini memang dekat jalannya. Cuma kalau pas selesai main ataupun habis nonton sepak bola ya, kalian keluarnya itu dari sekitaran Stadion JIS ini memang agak lama ya, karena memang kalian bertumpuh di tengah ya macet lah pasti pulangnya ya, karena semua event akbar di Indonesia pasti macet lah. Di GBK juga sama ya, event akbarnya juga bikin macet, jadi itu hal normal saja. Kalau kalian nggak mau macet ya nonton di rumah lah. Beli cang goreng sambil selonjoran ya. Ya pasti nggak kena macet kalau nonton di rumah. Dan di bawah kita ini juga adalah Tol Harbor 2 ya, yang menjadi kuncian dibukanya jalur baru dari Stadion JIS seperti Stasiun Ultimate, stasiun temporer juga ya. Terus nanti juga akan ada LRT dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini Tol Harbor 2 ya, ini saya sangat berharap sekali Tol Harbor 2 cepat selesai, karena ini proyek sudah cukup lama ya, berjalan dari tahun 2019 berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS. Dan tanah-tanah yang dilewatin sini adalah tanah-tanah negara semua yang setahu saya teman-temannya. Kalau kalian dari Tol Wiyoto Wiono, kalian liatin aja nih Tol Harbor 2 teman-teman, itu dia nempel semua ke jalan-jalan ataupun tanah-tanah negara. Jadi seharusnya sih bisa lebih cepat ya. Ya kita doakan ya, semoga pemerintahan Pak Prabowo bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak sehingga teman-teman kontraktor bisa melaksanakan tugasnya dengan cepat dan berkualitas, dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga tahun depannya Pemprov DKI Jakarta bisa memulai pembangunan stasiun Ultimate ya. Amin. Dan ya ini di bawah kita ini untuk lapangan outdoornya semakin bagus ya, kalau kita lihat ya, semakin subur. Baru dilakukan top dressing nih kayaknya ya, ataupun pencukuran nih, dan sudah mulai berpola kembali. Kalau kita lihat bagus ya teman-teman, sekitar kualitasnya sekitar 80% lah ya, karena memang beberapa saat yang lalu juga lapangan outdoornya ini baru digunakan ya untuk KU ataupun kelompok umur, sehingga hal normal saja kalau memang kualitasnya agak sedikit menurun ya. Dan saat ini sedang dilakukan maintenance, sehingga mudah-mudahan bisa sesegera ya, akhir bulan ini mudah-mudahan bisa fit kembali, jadi kualitasnya bisa tetap terjaga dan eye catching kembali ya. Dan untuk lapangan outdoor 1, kalau kita lihat ya di sebelah sana juga sudah mulai membaik ya, kualitas rumputnya meskipun belum terlalu maksimal ya, karena memang baru saja dilakukan pergantian ya, pergantian rumput bukan pergantian pemain ya. Pergantian rumput dari indoor menuju outdoor, outdoor menuju ke indoor teman-teman. Jadi ini tektokan aja sebenarnya, dan mudah-mudahan aja rumput indoor stadion di sini bisa sesegera mungkin sehat kembali ya seperti sedia kalanya. Dan di sini metodenya agak sedikit berbeda teman-teman, tidak seperti awal penginstalan rumput outdoor JIS ya waktu pembangunan, dimana kita ketahui ini menggunakan rumput roll ya, di roll rumputnya sehingga lebih rata ya, ketika diinstal itu pasti akan lebih rata dibanding per cut begini. Kita tidak mengetahui kenapa agak sedikit berbeda ya pengenanganannya, dan mudah-mudahan aja teman-teman Jakpro bisa mengalokasikan anggaran cukup besar ya untuk bisa membelikan alat-alat yang lebih bagus ataupun maintenance-nya ya, sehingga ketika ada pergantian rumput kembali itu lebih rata ya, tidak kotak-kotak seperti ini. Mudah-mudahan ya bisa dianggarkan lebih banyak lagi. Dan stadion di sini mengusung konsep
green building ya, di mana isu green building itu biasanya ataupun pembangunan berkelanjutan ya adalah polusi udara salah satunya teman-teman. Sehingga stadion di sini memang meminimalisir nih, catat nih, meminimalisir penggunaan kendaraan menuju ke Stadion JIS, karena memang stadion di luar negeri sana ya, salah satunya Bernabeu, Santiago Bernabeu itu memang sudah meminimalisir namanya kendaraan, teman-teman, lebih mengutamakan transportasi umum. Dan rumput-rumput sisa-sisa Piala Dunia semuanya itu tidak digunakan lagi, teman-teman, dan ditaruh ya di sini. Itu di depan kita itu adalah tumpukan rumput-rumput Piala Dunia kemarin ya, yang pada akhirnya tidak digunakan lagi karena mungkin dari sistem konstruksi ataupun sistem tanah di dalam stadion di sini ya, untuk lapangan indoornya mungkin tidak sesuai dengan sistem stitching ya, karena mungkin menutupi pori-pori juga ya, karena kita ketahui waktu Piala Dunia kemarin itu ada sedikit banjir ya di sisi barat. Mungkin dari situlah juga akhirnya diambil kesimpulan tidak cocok nih, karena pembangunan itu kan dari awal pasti sudah memikirkan jangka panjangnya dan harus disesuaikan ya dengan material-material yang akan diinstal di pembangunan tersebut, sehingga rumput aslinya lah yang akhirnya dikembalikan lagi ke dalam indoor stadion di sini. Dan info ini saya dapatkan langsung dari teman-teman di dalam, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ada panel-panel surya yang berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang akan dirubah menjadi aliran listrik. Mohon maaf tadi ada sedikit musik itu alarm alarm, lupa saya matikannya. Dan ini dia kondisi rumput indoor Stadion JIS per tanggal 7 Januari tahun 2024 ya. Dan alhamdulillah semakin menghijau, kalau kita lihat ya, semakin rata, Masya Allah, bagus sekali ini penanganan rumputnya. Dan iya, semakin bagus ya, semakin hijau, semakin cantik ya. Yang video sebelumnya itu kan minggu lalu kalau tidak salah, itu masih ada menguning-menguningnya ya, dan saat ini sudah benar-benar rapi nih, sudah sekitar kualitasnya ya 80% lah ya. Dan coba zoom masuk ke dalam, dan iya sudah sangat terlihat ya, sudah hijaunya sudah mulai rata. Dan masih ada kotakan-kotakan kecil kalau kita lihat ya. Ya ini mungkin salah satu efeknya ya kalau di cutting mungkin ya. Jadi kan penginstalannya ini di cutting, jadi ya mudah-mudahan aja ya Jakpro bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi, atau mungkin vendornya lebih tepatnya kali ya. Vendornya nih mungkin bisa mengalokasikan anggaran lebih gede mungkin ya, untuk membeli alat yang lebih canggih, sehingga ketika ada penginstalan lagi ataupun maintenance, ini kualitasnya bisa jauh lebih bagus dan lebih cepat pastinya ya penanganannya. Karena kalau di cutting begini kan pasti membutuhkan waktu ya untuk mengembalikan warna rumput satu dengan rumput yang lainnya ya. Ya, kita doakan ya. Di sini kalau kita lihat untuk di sisi selatan, saat ini kita terbang sisi selatan, kita lihat rumputnya sudah mulai ini ya, sudah mulai merata hijaunya. Dan bagian luarnya itu belum ya, karena memang bagian luarnya itu tidak terlalu diutamakan, dan pastinya yang diutamakan itu adalah di sisi tengah ya, ataupun di tempat bermainnya para atlet-atlet kita ataupun yang sedang bertanding di sini. Dan di sisi kanan atas itu kalau kita lihat grow light-nya diistirahatkan dulu mungkin karena rumputnya sudah mulai normal kembali ya, alhamdulillah, tinggal tunggu proses aja nih. Dan tanggal 19 sepertinya Persija akan kembali melakoni pertandingan di sini, teman-teman. Persita Tangerang ya. Cuma ini info masih ini ya, masih samar-samar nih, kita tunggu saja info resminya dari Stadion JIS ya. Cuma kalau saya lihat di berita ya, di mbah Google ini sudah sangat banyak sekali beredar, memang Stadion JIS akan kembali menjadi tempat perhelatan Liga 1 ya,
yaitu Persija versus Persita Tangerang. Ya mudah-mudahan dan semoga saja rumputnya terus membaik, dan tentunya kita sebagai supporter ya, kemarin saya ada sedikit catatan sih ya untuk supporter-supporter kita nih di corner ya, tepat di depan kita ini ada pemain dari ini ya PSS Sleman itu mau corner, terus ya teror inilah ya yang biasa disebut teror corner, cuma ini terornya nih anarkis. Ngelempar botol ya, aduh ayolah, teror corner itu ya kalian intimidasi dari suara-suara kalian, dari gerakan-gerakan tubuh kalian. Cuma gerakan tubuh kalian ini jangan kalian membawa sesuatu dari tribun menuju ke lapangan, teman-teman. Itu udah anarkis banget, itu udahlah, stop lah kita anarkis, teman-teman, karena pemerintah kita ini sudah sangat keren sekali ya membuatkan stadion bertaraf internasional tanpa running track ya. Jadi ini kalian menonton di sini bagikan nonton di Santiago Bernabeu. Sudah bagus banget ya. Kita nonton dekat dengan lapangan, tidak seperti stadion-stadion yang lainnya ya salah satunya GBK itu masih ada running tracknya. Kalau kita nonton di sana tuh sangat kecil pemainnya ya, kita lihatnya. Coba kalau di sini kan sangat dekat gitu loh, jadi enak buat intimidasi dari suara-suara kita juga. Sebenarnya enak sebenarnya di sini, teman-teman. Cuma ya kita butuh bersikap modern supporter kita ya, dan mudah-mudahan aja oknum-oknum ini bisa kita kasih tahu mungkin ya. Jadi kita satu sama lain nih, kalau kita lagi nonton terus ada anarkis yang mau anarkis, kita langsung ingatin jangan anarkis, jangan buang botol, jangan ini, karena itu akan merusak citra sepak bola Indonesia ataupun bisa mencederai pemain gitu loh, jangan ya. Seperti ini saya suka tuh waktu di Rambarat saya ketemu dua kelompok supporter dari Persija dan PSS Sleman. Di situ tuh mereka saling ngadu ilmu tuh, ngadu yel-yel. Tapi saya senangnya di situ endingnya itu mereka salaman dan berpelukan, itu keren banget menurut saya. Dan saya tuh sempet ketawa juga karena emang lucu gitu loh, mereka saling adu ilmu yel-yel dan endingnya mereka pelukan. Itu keren banget menurut saya, teman-teman. Dan mudah-mudahan ini aura-aura positif kayak begini nih bisa kita sebarkannya ke seluruh Indonesia untuk supporter Indonesia, sehingga atmosfer sepak bola kita itu kita dapat gitu loh. Karena memang marwah dari sepak bola itu kan sebenarnya intinya adalah persaudaraan, teman-teman, bukan saling memusuhi seperti itu. Dan ya seperti itulah mungkin yang saya bisa berikan ya update terkini. Dan di atas ini adalah rough foundation ataupun rangka-rangka dari konstruksi dari rooftop stadion yang sangat hebat sekali ya, dan ini sangat rumit sekali ini pembuatannya, teman-teman, tidak semudah kalian bayangkan. Oke, itu aja yang bisa saya berikan ya, dan terima kasih untuk Jakpro, terima kasih teman-teman vendor kontraktor yang sudah menjaga stadion di sini dengan sangat bagus sekali, dan kita rawat sama-sama stadion kita sehingga stadion ini bisa menjadi bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama dengan kualitas yang bagus pastinya ya. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Oh,